Salli ala Nabi witabassam, dan Nabi tabassam witabassam, dan Nabi tabassam. Allahumma salli alaihi, salli ala Nabi witabassam, dan Nabi tabassam witabassam, dan Nabi tabassam. Allahumma salli alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yakni pembahasan tentang alam, nama. Ismun yu'ainul musamma mutlaqan alamu ka Ja'farin wa Hirniqa وقرن وعادن ولاحق وشذقم وهيلة ووشك. Alamun ay alamu, alam itu adalah ismun yu'ayyinul musamma, yaitu isim atau nama yang yu'ayyinul musamma, yang menentukan orang yang diberi nama, mutlaqan secara mutlak. Atau ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan alamu, nama yang menentukan orang yang diberi nama itu secara mutlak, alamu, itu disebut namanya alam. Kaja'farin seperti Ja'far, Khirniqa, Qaranin, Adan, Lahik, Syazqam, Wahailah, Wawashik. Sekarang akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan nama-nama tadi. Al-alamu alam huwa, yaitu al-ismul ladzi, yaitu isim yang alladzi yu'ayyinu, isim yang menentukan, mengkhususkan musammahu, orang yang diberi nama dengan isim itu, mutlaqan secara mutlak. Apa artinya mutlaqan? Ay bila qaidit takallum awil khitab awil ghaibah. Mutlak artinya di sini tanpa dikaitkan, tanpa dihubungkan dengan takallum, pembicaraan, awil khitab tanpa dikaitkan dengan khitab, menuntut, melawan bicara, awil ghaibah, atau tanpa dikaitkan dengan ghaibah, artinya orang ketiga tunggal. Fal ismu, maka lafaz isim, jinsun yashmalun nakirata wal ma'rifata. Lafaz isim itu adalah merupakan isi jenis yang mencakup an-nakirata wal ma'rifata, yang mencakup nakirah dan ma'rifat. Nah, sementara kata-kata beliau mengatakan wa yu'ayyinu musammahu paslun akhrajan nakirata. Ya. Kalau hanya mengatakan al-ismu, ya masuk nakirah ma'rifat masuk. Tapi pas masuk ke definisi berikutnya, yu'ayyinu musammahu, ini adalah merupakan sebuah pembatas, paslun, pembatas akhrajan nakirata, yang mengecualikan nakirah. Berarti nakirah itu tidak masuk alam itu. Wabila qaidin, dan kata-kata beliau dalam definisi mengatakan bila qaidin akhraja baqiyatal ma'arifi, yaitu mengecualikan, mengeluarkan, tidak memasukkan baqiyatal ma'arifi, isim ma'rifat yang lain. Kal mudmari, isim dhamir, tidak masuk itu ke alam. Kenapa? Kalau isim dhamir, fa innahu yu'ayyinu musamma, karena isim dhamir itu adalah menentukan orang yang diberi nama, tapi biqaidit takallum, dengan ada kaitan hubungan takallum, pembicaraan. Ka ana, seperti ana, awil khitab, atau ada hubungan khitab, melawan bicara, ka anta. Awil ghaibah, atau ada hubungan ghaibah, ka huwa. Summa masala syekhu, kemudian syekh, nah syekh di sini maksudnya Ibnu Malik, memberikan contoh bi'a'lamil anasiyi, dengan nama-nama manusia,
wa ghairihim, dan nama-nama selain mereka, selain manusia. Apa tujuannya? Beliau memberikan contoh dengan nama-nama manusia dengan yang lainnya. Tambihan ini untuk memberikan peringatan. Dalam rangka untuk memberikan peringatan, anna musammayatil a'lam al-uqala wa ghairuhum minal ma'lufat. Sesungguhnya musammayatil a'lam, nama-nama yang digunakan untuk menjadi nama itu, musammayatil a'lam, orang-orang yang diberikan nama itu, musammayat orang yang diberi nama. Ada yang diberi nama atau nama-nama itu adalah orang-orang yang diberi nama itu adalah al-uqala, ada yang uqala, ada yang berakal. Musammayatil a'lam, ya. Yang dinamakan, musammayat, ya, musamma, dinamakan. Musammayatil amal al-uqala'u, yang diberi nama itu adalah, atau orang-orang yang memiliki nama itu adalah al-uqala'u, ada yang uqala, yang berakal, wa ghairuhum, dan yang lainnya, minal ma'lufat, daripada ma'lufat, artinya berupa binatang-binatang. Fa Ja'far, maka lafaz Ja'far ismu rajulin, itu nama seorang laki-laki. Wa khirniku ismu mra'atin min syu'ara'il arabi. Khirnik itu adalah nama seorang perempuan min syu'ara'il Arab, dari kalangan pujangga orang Arab, penyair-penyair Arab. Wa hiya ukhtu Torofata ibnil Abdi li ummihi. Dia Khirnik itu tadi seorang perempuan penyair Arab, Khirnik. Nah, Khirnik itu adalah ukhtu Torofah, yaitu saudari daripada Torofah ibnul Abdi atau ibnil Abdi, saudari daripada Torofah ibnil Abdi li ummihi, yaitu saudari seibunya, saudari seibu daripada Torofah ibnul Abdi. Wa Qarn itu adalah ismu qabilatin, yaitu nama kabilah. Wa Adan itu adalah nama dari tempat, ismu makan, ya. Wa lahik itu ismu farasin, nama kuda. Wa syazqam ismu jamalin, nama unta. Wa hailatat, sementara hailah itu adalah ismu syatin, nama daripada kambing. Wa wasyik adalah ismu kalbin, nama anjing. Syair berikutnya, wasman atawa kunyatan wa laqaban wa akharan dha in siwahu sahiban. Wasman atawa kunyatan wa laqaban wa akharan dha in siwahu sahiban. Wasman atai ay ata alamun isman wa kunyatan wa laqaban. Alam itu datang dalam bentuk isim atau nama, dalam bentuk kunyah, dan dalam bentuk laqab. Artinya alam dibagi menjadi tiga, yaitu isim, kunyah, dan laqab. Wa akhiran za, dan akhirkanlah ini, wa akhiran za, wa akhiran za, dan akhirkanlah za. Wa akhiran za, akhirkanlah ini maksudnya apa? Ini artinya laqab, ya. Wa akhiran za, dan akhirkanlah laqab itu atau laqab ini in sahiba siwahu, jikalau laqab itu bersama, in sahiba jikalau bersama siwahu selainnya. Saulang
ata alamun, alam itu datang terjadi dalam bentuk isim, kunyah dan laqab. Wa akhiran za, dan akhirkanlah laqab itu in sahiba siwahu, jika bersama selainnya. Ya. Yang qasimul alamu, alam itu terbagi ila salasati aqsam, kepada 3 bagian. Pertama ilasmin, kedua kunyatin, ketiga adalah laqab. Wal muradu bil ismi huna, yang dimaksud dengan isim di sini ma laisa bi kunyatin wala laqabin, yaitu apa yang tidak berbentuk kunyah dan tidak berbentuk laqab. Dia akan datang penjelasannya. Kunyah itu adalah yang diawali dengan abun atau umun, sementara laqab adalah gelarnya yang membuat dia terkenal, baik itu yang baik maupun yang jelek. Kazaidin, Zaid, ini nama asli dari sejak lahir. Amrin, Amr. Ya. Kemudian wabil kunyah, dan dengan kunyah, apa yang dimaksud dengan kunyah? Wal muradu bil kunyati, tadi wal muradu bil ismi. Sekarang wal muradu bil kunyati, dan yang dimaksud dengan kunyah maka nafi awali, apa yang terdapat di awalnya, abun au umun, lafaz abun dan umun. Ka Abi Abdillah, Abi Abdullah wa Ummil Khair. Wabil laqab ay wal muradu bil laqab, dan yang dimaksud dengan laqab ma asy'ara, sesuatu yang mengindikasikan, sesuatu yang menginformasikan bimadhin, pujian. Sesuatu yang menggambarkan, menginformasikan tentang pujian. Ka Zainul Abidin, seperti Zainul Abidin, perhiasan hamba-hamba Allah. Au zamin, au ma asy'ara zamin, sesuatu yang mengindikasikan celaan, menginformasikan celaan. Ka amfin naqati, seperti ampun naqah, hidung unta, ya. Wa asyara biqalihi, beliau mengisyaratkan dengan ungkapannya yang mengatakan wa akhiran za ila akhir. Ada ungkapan beliau mengatakan akhiran za, asyara mengisyaratkan ila kepada anna laqaba, sungguhnya laqab itu idza sahibal isma, apabila menyertai isim, wajaba ta'khiruhu, wajib mengakhirkannya. Artinya dalam bahasa Arab di sini antara nama dengan laqab, laqab harus berada di akhir. Misalnya ya Umar al-Faruq, al-Faruq itu adalah laqab beliau, harus berada setelah nama, yakni Umar. Ana contohnya ka Zaidin amfin naqa, seperti Zaid, seperti contoh Zaidun ampun naqati. Ampun naqah itu adalah laqabnya, Zaidun isimnya atau nama aslinya. Wala yajuzu taqdimu 'alal ismi, tidak boleh mendahulukannya terhadap isim. Pada taqulu, maka oleh sebab itu tidak boleh engkau mengatakan ampun naqati Zaidun, tidak boleh. Illa qalilan, ada yang seperti itu kecuali hanya sedikit aja. Wa minhu, diantaranya qauluhu, ungkapan seorang penyair, bi anna zal kalbi amran khairahum hasaba bi batni shiryana ya'i hawlahu zibu wi hawlahu zibu. Di sini kata-kata amron ditaruh di akhir. Zal kalbi itu sebagai laqabnya, ya, sebagai laqabnya didahulukan. Ini sedikit sekali. Zal kalbi laqabnya, amron isimnya, ya. Wa zahiru kalamil musannif, dan zahir daripada atau nampaknya pembahasan musannif, zahir daripada pembahasan musannif itu anau yajibu, sesungguhnya wajib ta'khirul laqabi, mengakhirkan laqab idzal siwahu, apabila bersama yang lainnya. Nah, kata-kata yang lain ini berarti wa yadkhulu tahta qawlihi siwahu, dan tercakup di dalam ungkapan beliau yang mengadakan siwahu, al ismu wal kunyatu, isim dan kunyah. Tadi kan alam dibagi 3. Pertama namanya isim, yang kedua namanya laqab, yang ketiga namanya
kunyah. Berarti selain daripada isim itu ya masuk laqab. Begitu. Selain bersama kunyah itu, selain kunyah itu laqab jadinya. Ya. Han siwahu selainnya. In akhirkan laqab itu in sahiba siwahu, apabila menyertai yang lainnya. Berarti kalau yang lainnya di sini masuk laqab, masuk kunyah, masuk isim. Makanya di sini beliau mengatakan wa yadkhulu tahta qawli siwa, dan tercakup di dalam ungkapan beliau mengatakan siwa al ismu wal kunyatu, isim dan kunyah. Wa huwa innama yajibu ta'khiruhu mal ismi. Sementara sementara huwa dia laqab itu innama hanya saja sesungguhnya yajibu ta'khir, wajib mengakhirkannya ma'al ismi, hanya bersama isim saja. Fa amma ma'al kunyati, adapun kalau bersama kunyah, laqab kalau bersama kunyah, fa anta bil khiyar, maka engkau boleh memilih baina an tuqaddimal kunyata 'ala laqabi. Engkau boleh memilih antara an tuqaddima, engkau mendahulukan al kunyata, kunyah, 'ala laqabi, daripada laqab. Fatakulu, maka engkau mengatakan Abu Abdillahi Zainul Abidin. Abu Abdillah berarti di sini kunyah lebih dahulu, Zainul Abidin itu laqab. Wa baina antakula, dan boleh engkau memilih antara antuqaddima, ya, mendahulukan al-laqaba, laqab lebih dahulu, alal kunyati, daripada kunyah. Fatakulu, maka engkau mengatakan Zainul Abidina Abu Abdillah. Nah, wa yujadu, makanya didapatkan, diperoleh, ditemukan di ba'dhin nusakhi, di dalam sebagian nuskah kitab Alfiyah, ditemukan badalu qawlihi, ditemukan pengganti ungkapan beliau yang mengatakan akhiran zat tadi itu, ditemukan yang lain. Apa itu ditemukan? Wa zaj'ala akhiran, wa zaj'ala akhiran izasman. Penggantinya wazza ij'al akhiran izasman sahiba. Nah, ini di dalam sebagian alfiyah, ya. Wazza dan laqab ini ij'al akhiran, jadikanlah laqab ini akhiran, berada di akhir. Iza sahiba isman, apabila menyertai isman. Wa huwa ahsanu minhu. Nah, ini lebih baik ini. Artinya zaj'al inna akhiran isma sahiba, ini lebih baik, wa ahsan minhu, daripada akhiran zain siwahu sahiba. Kenapa ini lebih baik? Li salamatihi mimma warada ala hadza. Oh, karena syair yang berbunyi zaj'al itu dikatakan lebih baik karena ini terhindar dari apa yang terjadi seperti ini. Mimma warada ala hadza, daripada apa yang terjadi yang datang sesuai dengan hal ini. Ya, fa innahu nassun, karena sesungguhnya itu sudah menjadi ketetapan, sudah jelas. Fa innahu nassun, karena sesungguhnya sangat jelas sekali. Fi annahu, sesungguhnya innama yajibu ta'khirul laqabi, sesungguhnya wajib mengakhirkan laqab iza sahibal isma, apabila ya sahibal isma menyertai isim. Wa mafhumu, kalau begitu pemahamannya, annahu la yajibu zalika, sesungguhnya tidak wajib demikian itu. Artinya apa? Tidak wajib mengakhirkan laqab ma'al kunyati, bersama kunyah. Wa huwa kadzalik, dan memang seperti itu, kama taqaddama, sebagaimana telah lewat.
Walau qala, dan jikalau mengatakan wa akharan za'in siwa ha sahiba. Dan jikalau beliau berkata wa akharan za'in siwa ha sahiba, pakai ha, tidak pakai hu. Oh, kalau beliau mengatakan seperti ini, yaitu siwaha, lama waroda alaihi syai'un, niscaya tidak ada terjadi bantahan sedikit pun terhadap beliau. Waroda syai'un alaihi, tidak akan terjadi gitu. Berarti waroda yang di atas tadi itu seolah-olah ya bantahan kira-kira ya. Nah, kalau beliau mengatakan wa akram za'in siwaha sahiba lama warada alaihi syai', niscaya tidak akan terjadi, tidak ada bantahan sedikit pun terhadapnya. Nah, sama berarti di atas itu mengatakan zaj'al akhiran za izasman sahiba wa ahsan, itu lebih baik minhu daripada akhiran za'in siwaha sahiba. Kenapa? Li salamatihi mimma warada ala hadza. Karena terhindarnya di sini daripada bantahan-bantahan yang terjadi terhadap hal ini. Idzasir takdir, karena jadilah takdirannya atau takdirannya akan menjadi begini. Wa akhiril laqaba, akhirkanlah laqab itu iza sahiba, apabila menyertai siwal kunyati, selain kunyah. Kan ha itu muannas, berarti kalau muannas mesti kembali kepada kunyah yang lafaznya muannas. Tapi kalau mengatakan siwahu, itu siwahu katanya, itu dia dikhawatirkan kembali kepada kunyah dan kembali kepada isi. Iz yasiru takdir, karena takdirnya akan menjadi akhiril laqaba, akhir laqab idza sahiba sil kunyah, apabila menyertai selain kunyah. Wa huwal ismu, yaitu maksudnya isi. Faka'annahu qala, maka seolah-olah beliau berkata wa akhiril laqaba idza sahibal isma, akhirkan laqab itu apabila menyertai isi.